Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Hukum Official. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang mekanisme dan proses pengunduran diri kepala desa dan serta penggantinya sebagai PJ setelah mengundurkan diri. Nah, ini menarik untuk kita bahas dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah, seperti apa penjelasannya? Simak cuplikan berikut ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Sobat sekalian, pada kesempatan ini saya mau menanggapi pertanyaan dari salah satu subscriber yang bertanya tentang mekanisme pengunduran diri kepala desa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Nah, pertanyaan ini berasal dari Nias Utara, Sumatera Utara, yaitu dari saudari Tia Jendate. Dan pertanyaannya begini, Bang, kalau kepala desa mengundurkan diri, terus apakah perangkat desa bisa menjadi PJ? Jadi buat teman-teman sobat sekalian, terkait dengan mekanisme pemberhentian kepala desa karena mengundurkan diri, maka hal itu telah diatur di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nah, di situ dijelaskan ayat pertama, kepala desa berhenti karena yaitu yang pertama, meninggal dunia, yang kedua, permintaan sendiri atau mengundurkan diri, dan atau yang ketiga, karena diperhentikan. Ayat ketiga, apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain. Ayat keempat, pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Berikut di pasal 55, dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 tahun karena diperhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 huruf A dan huruf B, bupati atau wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru. Di pasal 56, dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 huruf A dan huruf B, bupati atau wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa. Jadi ketentuannya seperti itu, teman-teman. Artinya, ketika kepala desa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala desa, maka terlebih dahulu mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada bupati atau wali kota melalui Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Baru kemudian BPD melaporkan kepada bupati atau wali kota terkait pengunduran diri kepala desa melalui camat atau sebutan lain. Baru setelah itu, camat menyampaikan kepada bupati atau wali kota terkait laporan BPD tentang pengunduran diri kepala desa. Nah, baru kemudian setelah bupati atau wali kota menerima laporan dari BPD tentang pengunduran diri kepala desa, bupati atau wali kota menetapkan dan sekaligus mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian kepala desa, serta mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai PJ kepala desa. Jadi apabila sisa masa jabatan kepala desa yang mengundurkan diri
tidak lebih dari 1 tahun, maka PJ Kepala Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru. Akan tetapi, jika sisa masa jabatan Kepala Desa yang mengundurkan diri lebih dari 1 tahun, maka PJ Kepala Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui musyawarah desa atau melalui pemilihan Kepala Desa antar waktu. Jadi kurang lebih seperti itu mekanismenya teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.